Ya, setelah mengingat-ingat semuanya, Zhang Xuan atau Tuan Liu berhasil menerobos ke tahap berikutnya. Sementara itu, kita dipindahkan ke pavilion guru terpelajar. Seseorang berkata, "Ayah, apa itu benar? Tuan Liu benar-benar menginstruksikan tuanmu untuk membuat pil kelas 4. Benarkah itu?" Si ayah berkata, "Ya, itu benar. Jadi ayah sudah tahu. Tuan Zhang mahir dalam penyempurnaan pil, begitu juga Tuan Liu. Ketika Tuan Zhang pergi keluar untuk ujian, Tuan Liu muncul. Mereka sama jeniuskah? Mungkinkah mereka, ya katakan saja, apakah keduanya berhubungan?" Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Apa ini? Energi siapa ini? Mereka berdua merasakan energi yang sangat besar. "Ayah, apa yang sedang terjadi?" "Ya, aku juga bingung. Ayo kita pergi ke aula utama," ucap orang-orang di sana. Aula utama adalah tempat pemberian lencana dan gelar guru terpelajar setelah seseorang lulus penilaian. Biasanya jika seorang lulus penilaian, dia perlu mengajukan permohonan lencana di sini. Dan akhirnya mereka sampai di aula utama. Mereka semua terkejut. Sesuatu terjadi. Rupanya bukan hanya mereka berdua yang datang. Mengapa tablet peringatan itu semuanya bergetar? Semuanya bergetar seperti menginginkan sesuatu, ucap orang-orang di sana. "Itu adalah getaran roh. Ini jangan-jangan..." "Tuan, lihat di belakang Anda." Bahkan patung itu juga bergetar. Terlihat patung di belakang mereka juga ikut bergetar. Patung Master Kung juga bergetar. Master Kung menerima pengikut sucinya. "Apa ini benar-benar terjadi?" ucap orang di sana. "Master Kung, bagaimana ini?" Master Kung adalah seorang pengikut suci memiliki kemampuan yang hebat dan tidak dapat dinilai selangkah demi selangkah, jadi kita tidak bisa menilai orang seperti itu. Tapi Master Kung yang agung berhasil menerimanya. Seperti Master Kung yang mendirikan pavilion guru terpelajar. Menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk memenuhi nilainya? Orang seperti ini dapat memahami alam, akan dikenali oleh langit dan bumi, jadi dia secara alami adalah seorang guru terpelajar yang disebut guru terpelajar terpilih. Seorang yang terpilih tidak memerlukan penilaian apapun dan diakui oleh dunia dengan status bahkan lebih tinggi dari guru-guru ternama lainnya. Lagi pula, seorang tak berhak menolak dari dunia ini. "Master Kung, siapakah orang yang beruntung menjadi muridmu?" ucap orang-orang di sana. "Orang jenis seperti itu hanya hidup dalam legenda, dan satu-satunya yang berhasil mencapainya hanyalah Master Kung. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi salah satu dari kita." Sambil menyesal dan iri, dia berkata, "Gelar master yang terpilih adalah gelar yang diinginkan banyak orang. Sekarang patung ini telah bergetar." Buku tersebut mengatakan bahwa Master Kung meninggalkan sentuhan pikirannya pada patung. Jika dia bertemu dengan seseorang yang ingin menjadikan pengikutnya, dia akan bergetar. Pernyataan ini adalah moto dari setiap pavilion guru terpelajar, dan setiap orang harus mengingatnya. Sayangnya hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, artinya tidak ada seorang yang layak memenuhi syarat tersebut. Untuk memenangkan penerimaannya, orang itu harus menjadi murid suci. Master Kung telah menerima 3.000 murid seumur hidupnya. Sebagai salah satu muridnya, bahkan guru ternama bintang 9 pun harus menghormatinya sebagai senior. Aku tidak percaya ada orang yang begitu jenius dalam persatuan kita. Siapakah orang itu? Begitu berita ini keluar, ini pasti akan mengguncang seluruh dunia. Lalu, siapa orang itu? Mohoyi? Zhang Xuan? Siapakah orang itu? Tapi siapapun, kita tidak bisa menyembunyikan kejadian sebesar ini. Sementara itu, kita dipindahkan lagi ke Akademi Tianwu. Ya, Zhang Xuan atau Tuan Liu yang setelah selesai melakukan kultivasinya, dia berkata dalam hatinya, "Ini bukanlah energi spiritual atau ki, tetapi energi kondisi perendangan terang. Apakah tahap pikiranku sudah membaik ya?" ucap Zhang Xuan. Namun saat dia melihat batu, tahap pikirannya hanya 1,0. "Aku pikir jika aku menyerap energi dari keadaan pandangan terang, tingkat pikiranku akan meningkat setidaknya 8. Tapi ini cuma 1. Aku benar-benar tidak beruntung," ucap Zhang Xuan. Lalu dia berdiri dari duduknya. "Buku emas lebih baik daripada setidaknya meningkatkan 5 tingkat tahap pikiranku." Saat dia memegang meja itu, terjadi sesuatu. Bayangan-bayangan saat proses meja itu dibuat orang yang membuat meja itu. Lalu seperti apa pohon yang terbuat dari meja itu? Itu ada tergambar dalam wawasan Zhang Xuan. Dari hal tersebut, Zhang Xuan menyimpulkan, apa ini? Mata wawasankah? Jadi aku punya kemampuan baru. Dengan menggunakan tahap kekuatan pikiran, seorang dapat memiliki mata wawasan. Tetapi ku dengar bahwa setidaknya harus memiliki gelar guru terpelajar bintang 6 untuk dapat memiliki mata wawasan. Selain itu, dan apa ini? Apakah ini juga? Lalu Zhang Xuan yang kembali ke dalam ruang misteriusnya. Ini adalah ruang pikiranku.
Lalu seseorang berkata di sana, "Aku ingin menerimamu sebagai muridku. Apa jawabanmu, anak muda?" Di sana Zhang Xuan hanya hulang-hulang saja. Dia tidak terlalu peduli. "Menganggapku sebagai murid, apa maksudmu? Apakah kau bercanda? Aku pemilik perpustakaan Heavenly Path dan aku bisa mengatasi semua masalahku. Aku tidak butuh guru, semua yang kubutuhkan ada di perpustakaan Heavenly Path." Lalu Zhang Xuan berkata, "Kau bisa pergi sekarang, aku tidak mau menjadi muridmu. Bahkan seorang guru terpelajar bintang 4 atau bintang 5, kau tidak bisa dibandingkan dengan perpustakaan Heavenly Path. Pergi sana." Dan si guru Kung yang merasa pundung itu pun langsung pergi, menghilang begitu saja menjadi asap. Lalu sementara itu orang-orang dari guru terpelajar atau pavilion terpelajar, mereka berkata, "Tampaknya persatuan kita akan menjadi terkenal. Kau benar, itu luar biasa. Master Kung sudah lama menghilang dan sekarang dia akan menghadapi muridnya dengan keadaan yang baru." Namun sesuatu terjadi pada patung si guru Kung. Patung gurunya retak begitu saja dan pecah. Orang-orang di sana, "Hah, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Ayah, apa yang terjadi? Kenapa patung guru Kung malah pecah? Apa Master Kung tidak ingin menerima muridnya?" Bukan begitu, tapi dia ditolak oleh muridnya. Apa orang bodoh macam apa yang menolak Master Kung sebagai gurunya? Jika aku ini sangat mengesankan, tapi juga ini sangat menyesalkan. Patung bergetar menandakan kecenderungan sesepuh. Kemudian patung tersebut patah menandakan permintaannya ditolak. Artinya permintaan Master Kung untuk menjadi guru orang itu telah ditolak oleh muridnya. Kecenderungan sesepuh itu ditolak. Master Kung adalah manusia surgawi dan mempunyai murid di mana-mana, tetapi dia harus menghormati orang lain dalam hal menerima murid. Dia tidak akan mengangkat murid begitu saja. Ya, Zhang Xuan kembali ke dunianya. Tidak ada di sini, formasi di sini, jadi tidak pada perpustakaan menemukannya. Apakah ini seperti batu kepercayaan ya? Apa-apaan ini? Jika kamu ingin menjadikanku sebagai muridmu, sebaiknya kamu memberitahuku siapa dirimu. Tidak pantas menjebakku dalam ilusi seperti itu. Benar-benar gak sopan orang yang tadi, ucap Zhang Xuan atau si Tuan Liu. Tapi kenapa ada orang bodoh yang keluar dan menerimaku sebagai muridnya? Lalu dia ingat sesuatu. Rekrut Master Kung merupakan kejutan besar bagi benua ini. Kultivator akan tersanjung dengan hal itu. Tapi seseorang yang telah bodoh menggagalkan dia sebagai muridnya dan menolaknya dengan tegas. Apa-apa ini? Guru yang luar biasa dan berkualifikasi, tapi dia menolak permintaan itu. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan? Ucap seseorang di sana. Bahkan dalam aliansi antar bangsa, orang-orang akan tercengang, apalagi kerajaan Tianwu. Bahkan guru terpelajar bintang 9 pun tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dia telah menjadi master terpilih, yang berarti dia belum mendapatkan persetujuan dari master serikat pekerja. Dan dia bukan orang guru formal yang tercatat, atau dia seorang dalam penilaian baru-baru ini. Guru yang dalam penilaian. Sambil mengingat-ingat, hanya Zhang Xuan dan Mo Hongyi yang kita tahu sedang dalam penilaian. Apakah mereka masih ada di kerajaan? Jangan-jangan mereka ya. Sambil curiga, dia sudah menjadi master terpilih, artinya dia sudah lulus ujian penilaian. Tidak ada keluar dari batasnya untuk mengetahui identitasnya. Ya, mereka masih di kerajaan, tetapi mereka menyamarkan identitas mereka untuk ujian guru terpelajar bintang 2. Menyamar. Mungkinkah Ketua Liu Cheng? Apakah Tuan Zhang Xuan? Ya, mungkinkah seperti itu? Jadi akhirnya mereka tahu kalau Liu Cheng atau Zhang Xuan adalah orang yang sama. Tidak heran dia mempunyai keahlian memurnikan pil yang cemerlang sehingga dia bisa membantu alkemis bintang 2 menyempurnakan pil kelas 4. Lalu aku pikir aku bisa mengejar kesuksesan sebesar itu suatu hari nanti asalkan aku bekerja keras. Namun saat ini kesenjangannya terlalu besar dan dapat dipersempit. Karena keduanya berada di kerajaan, yang dipilih master haruslah salah satu dari mereka. Selama kita menemukan, membuat konfirmasi akan kebenarannya, maka kita akan tahu tentang situasinya. Itu benar, kita memiliki guru terpilih di serikat kami dan hampir menjadi orang murid suci itu. Kita harus mencari tahu siapa dia. Kalem, seseorang berkata seperti itu. Tenang saja, apa yang kau katakan, aku masih bisa tenang dengan keadaan seperti ini. Aku akan mengirimkan pekerja magang untuk memeriksanya sekarang, jadi kau harus tenang. Mo Hongyi sepertinya dia sakit dan koma, dan Tuan Zhang dikatakan dalam pengasingan. Akhirnya keadaan pun sudah dipastikan bahwa Zhang Xuan yang menolak mungkin dari guru si Kung itu. Maka itu pasti Tuan Zhang kan, karena kita mengenal orang tersebut. Haruskah kita melaporkan berita tersebut kepada ketua serikat pekerja? Tidak apa-apa jika melaporkan berita jika dia adalah master yang dipilih, tapi dia menolak Master Kung. Aku khawatir itu akan menimbulkan respon yang luar biasa setelah berita ini tersebar. Kau tahu, Master Kung adalah master yang paling
berwibawa dan berkuasa di dunia. Sepertinya orang lain pasti berita itu adalah sensasional, kejadian ini berbeda dan di luar kendali kita. Aku akan memberi perintah nanti, kau harus merahasiakannya juga, oke? Sementara itu di posisi Zhang Xuan atau Master Liu atau Guru Liu, dia berkata dalam hatinya, tahap pikiran telah ditingkatkan sebesar 1, mendapatkan mata pandangan terang, namun basis kultivasi meningkat. Ya, tidak sama sekali. Masih berada di puncak Grandmaster dengan kekuatan sekitar 5000 kuadron. Seseorang berkata, Tuan Liu, Museking? Ya, itu adalah Museking, seorang murid dari Tuan Liu. Terima kasih atas bantuanmu. Aku bisa mencerna dan kekuatanku membuat terobosan. Aku bisa saja mempromosikan basis kultivasimu, ucap Zhang Xuan. Tapi waktunya singkat. Aku ingin kau pergi ke suatu tempat, ucap Zhang Xuan. Kemana? Namun kita dipindahkan lagi ke pavilion guru. Tuan Fei, kenapa kau datang lagi ke sini hari ini? Apakah Tuan Lin ada di sini? Ya, silahkan masuk. Fei, kenapa wajahmu murung akhir-akhir ini? Ucap seseorang di sana. Sayang sekali lamaranku ditolak, ucap si Fei. Entah bagaimana orang sekuat itu muncul di kerajaan Tianmu. Rupanya ini adalah orang yang melamar si Nona Mo ya. Maksudmu adalah Zhang Xuan, dia adalah orang yang kuat, dan orang yang duduk ini adalah si Ling Lang. Ling Lang, anjing, karena Ling Lang. Aku dengar dia sangat cakap dan berbakat, ucap si Fei. Lalu bagaimana dia berbakat? Dia baru berada dalam tahap awal Grandmaster, bukan? Dia tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Seharusnya itu benar, tapi bagaimana dengan Tuan Liu Cheng baru-baru ini? Serikat tabib, konon dia hanya seorang guru dari Akademi Tianwu. Ketua menyelesaikan 19 penyakit yang sulit disembuhkan. Aku terkesan, tapi tidak kuat seperti itu. Dia baru saja di tahap koneksi awal Ki. Kita bisa menyingkirkannya dengan mudah. Dia bukan siapa-siapa, utak si Ling Lang. Sementara itu, seseorang di sana sedang melihat. Apa dia benar-benar di sini? Dia terlihat sepi. Di sini penuh master. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, aku harus melakukannya pembunuhan dengan cepat. Jika tidak, akan ada kesempatan kedua. Seseorang membuka pintu di sana. Rupanya itu adalah sebuah kafe atau sebuah kedai ya. Si Ling Lang pergi keluar. Aku akan pergi ke toilet sebentar. Aku akan segera kembali. Akhirnya orang itu, dia kembali. Ini adalah kesempatanku. Ya, ini adalah murid Zhang Xuan yang berkonsentrasi untuk membalaskan dendam keluarganya yang sudah dibantai oleh si Ling Lang mungkin ya. Ini adalah kesempatanku. Tuan Lin, terima kasih atas bantuanmu terakhir kali, ucap orang-orang di sana. Iya. Terima kasih juga. Silahkan nikmati dirimu sendiri. Lalu saat di toilet, si Ling Lang dihampiri oleh seseorang. Siapa kau? Kau tidak perlu mengikuti ke toilet. Jika kau butuh sesuatu, hadapi aku secara gentle. Ini adalah satu-satunya kesempatan, ucap orang itu. Aku harus membunuhmu hari ini. Aku di sini untuk mengirimmu ke neraka, ucap orang itu sambil bersiap-siap dan mengeluarkan jurusnya. Si Ling Lang di sana kaget. Serius? Aku bahkan belum selesai pipis, tapi kau langsung menyerangku begitu saja. Apa kau serius sekarang? Ayolah, dan dar. Orang itu menyerang, namun si Ling Lang berhasil menghindarinya sambil keteteran. Mungkin dia ngompol di celana karena belum selesai Grandmaster tahap menengah ya. Kau mencari kematian. Ling Lang pun langsung mengeluarkan jurusnya karena tidak mau kalah. Bersiaplah, aku akan mendapatkanmu, membantumu mendapatkan hukuman mati. Rasakan ini. Namun di sana orang misterius itu berkata, jangan menyombongkan diri Tuan. Ini tidak semudah yang kau pikirkan. Dan mereka pun mengadukan tinju mereka. Dar, kekuatan ini, ucap Ling Lang, itu jauh lebih melampaui tahap Grandmaster menengah. Lalu Ling Lang yang tidak sadarkan diri mengeluarkan darah dari mulutnya dan terpental. Sesaat dia tidak sadarkan diri, lalu dia langsung sadar. Begitu dia menghantam tembok. Orang misterius itu tidak mau berhenti. Dia langsung menghajar Ling Lang secara bertubi-tubi. Entah kau atau aku yang akan bertahan di sini, tapi kita akan menyelesaikannya di sini, ucap orang itu. Lalu dar. Orang itu membabi buta menyerang si Ling Lang. Si Ling Lang hanya bisa berkata dalam hatinya, brengsek, apa-apaan orang ini. Apa tuan muda dari keluarga Lin? Aku dikejar oleh dipukuli di toilet. Aku juga merasa malu jika hal ini tersebar. Aku akan membunuhmu. Si Ling Lang yang masih tidak mau kalah, dia berusaha menghajar orang itu, namun menarik rambutku. Dar, sesuatu terjadi. Lalu si Ling Lang yang menyadari sesuatu, tangannya seperti terkena cairan-cairan hijau. Ini racun. Kau meracuniku. Namun tiba-tiba saja saat si Ling Lang masih
Belum tersadar akan keracunan, dia langsung dihantamkan oleh kakinya si orang misterius itu ke dalam toilet. Rasakan ini, apa kau telah menunggu momen selama 2 tahun? Maksudku, bisakah kita langsung bertarung di luar? Kenapa harus di toilet? Ucap si Linglang. Namun di sana tuh ada seseorang yang masuk. Tuan Lin, anggur ini enak sekali. Namun orang itu terkejut dengan sesuatu. Tuan Lin, apa yang terjadi? Si Tuan Lin masih dibenamkan oleh orang misterius itu ke dalam toilet. Tolong aku, ucap si Tuan Lin. Hei, beraninya kau, lepaskan Tuan Lin. Lalu si Feng pun ingin mencoba menyelamatkan si Tuan Lin. Orang misterius itu berkata, sial, dia menemukan kami, aku harus mengakhiri ini secepatnya. Orang misterius itu dengan mudah menghajar si Feng. Dah! Memukul perutnya. Hari ini aku di sini untuk membunuh Lin Lang. Aku tidak punya urusan denganmu, ucap orang misterius itu. Kau akan membunuhku. Menurutmu aku ini siapa hingga kau bisa membunuhku sesuka hati, ha? Sambil bercucuran tai, si Linglang masih berbicara omong kosong. Aku tidak ingin menggunakan benda ini sebelumnya, tetapi kau yang memintanya, ya. Lalu orang itu atau orang misterius itu terkejut dengan sesuatu. Apa? Platformasi. Lalu Linglang pun langsung mengeluarkan platformasi itu dan menggunakannya. Oh, tidak, seluruh keluargaku dimusnahkan oleh formasi ini. Sambil mengingat kejadian itu, dia merasa marah. Platformasi ini, aku benar-benar ingat tentang platformasi ini. Aku harus mundur sekarang karena tidak mau terjebak dalam formasi atau jebakan. Lalu orang misterius itu pun langsung menerobos tembok di pinggirnya dan keluar dari bangunan tersebut. Dan orang itu lari. Terlihat beberapa orang yang melihat orang misterius itu, dan kehebohan pun terjadi. Apa yang terjadi? Siapa yang mulai formasi bintang 3? Lihat itu, ini adalah formasi yang dibawa oleh tuan muda kita, ucap seseorang di sana. Omong kosong, mungkinkah sesuatu terjadi pada tuan muda kita? Apa yang terjadi? Pergi dan beritahu masternya, ucap orang di sana. Baiklah, aku akan pergi dan memberitahu masternya, ucap seseorang lagi di sana. Kenapa Linglang memulai formasi? Ucap orang di sana. Tuan, kami juga tidak tahu. Tuan muda baru saja pergi ke toilet dan kemudian formasi ini tiba-tiba aktif. Toilet? Kenapa orang bodoh itu mengaktifkan formasi di toilet? Apa dia sudah gila? Sebaiknya kau berharap dia baik-baik saja, atau kau tidak akan kubiarkan begitu saja dan mati bersamanya. Tuan, sepertinya Anda di sini, seseorang berkata seperti itu. Akhirnya orang itu pun menggunakan kekuatannya untuk melihat apa yang terjadi. Leave the formation. Mengingat-ingat sesuatu yang terjadi di sana, dan akhirnya setelah kejadian itu terpatrik dalam pikirannya, dia tahu apa yang terjadi. Tuan muda, terlihat si Linglang yang sedang tidak sadarkan diri di sana, digumpukan tai, sedang tertidur begitu saja. Siapa yang melakukan ini? Kata orang-orang di sana. Aku ingin menemukan pelakunya walaupun dengan mengorbankan pekerjaan atau kerajaan Tianwu sekalipun. Yah, kita dipindahkan lagi ke scene Akademi Tianwu dengan Zhang Xuan yang sedang melakukan seminar. Oke, ucap Zhang Xuan. Kelas hari ini berakhir. Mata wawasan telah mengubah pemahamanku tentang landasan kultivasi. Zhang Xuan berkata seperti itu dalam hati. Dengan kemampuan perpustakaan Heavenly Path, aku dapat memberikan instruksi kepada orang-orang termasuk Meng Tao sebelumnya dengan menemukan kekurangan dan memberikan mereka saran. Lalu masih dalam hatinya dia berkata, tapi sekarang hanya dengan sedikit konsumsi tahap pikiran aku bisa mengetahui masalah dan kultivasi mereka dan membuat penilaian dengan benar. Inilah kekuatan sejati dari guru terpelajar yang otentik. Hahaha. Orang itu masih tertawa dalam hatinya, namun kesenangannya berakhir begitu saja karena ada seseorang yang berbicara. Tuan Liu, Putri Moyu ingin bertemu denganmu. Moyu? Nah, ini adalah si Putri Moyu yang dilamar oleh si Feng, ya, namun digagalkan oleh Zhang Xuan. Moyu berkata, halo Tuan, ayahku memintaku mengirimkan undangan. Pertama, aku akan menunjukkan niat baik kepadamu atas nama keluarga kerajaan. Kedua, aku ingin minta maaf karena menyembunyikan pertarunganmu antara Zhao dan Mu Sheking. Aku minta maaf ya. Zhang Xuan berpikir, aku tidak tahu kemana Lu Chong pergi dan membalas dendam. Kukira Zoya sedang mengaktifkan konstitusi. Sekarang aku ingin mungkin bisa meninggalkannya sendirian. Aku punya janji dengan Mu Hongyi untuk menyelesaikan penilaian guru-guru terpelajar besok. Aku tidak akan punya pekerjaan lain hari ini. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke brankas buku untuk mengumpulkan pengetahuan. Ya, kalau begitu, ini adalah gudang buku pengetahuan kerajaan yang berisi banyak buku yang dikumpulkan oleh kerajaan Tianwu selama ribuan tahun. Terakhir, kau menemukan semua jenis buku yang dapat kau suka di dalamnya. Baiklah, ucap Zhang Xuan. Terima kasih, aku mengerti. Di sana ada si Lu Chong, ya, atau murid Zhang Xuan yang balas dendam.
sambil dicari-cari oleh pengejarnya. Si pembunuh ada di sekitar sini, cepat cari dia dan temukan dia, jangan biarkan dia lari, temukan. Lalu si Lucong atau si orang misterius berkata, aku sengaja menyembunyikan penampilan asliku sejak memasuki pavilion Emerald. Tetapi setelah melarikan diri, aku memperlihatkan dan bersembunyi. Bagaimana mereka bisa terus mengejarku seperti ini? Aku benar-benar tidak punya energi lagi. Tidak realistis dikejar terus seperti ini, ucap Lucong atau seorang misterius. Di mana aku bisa bersembunyi dan menghindari kejaran mereka? Lalu dia teringat sesuatu, benar, ada sesuatu di sana. Istana kerajaan Tanu. Ketika seluruh keluargaku dimusnahkan, tidak ada seorang pun di pavilion guru terpelajar yang mengetahui peristiwa sensasional tersebut. Keluarga kerajaan Tanu pasti ikut campur juga.